Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Fitrianti Nurtika dengan NIM 105 721 109 321. Nah, di sini saya akan memaparkan materi pertama hingga ke-13 untuk memenuhi tugas final pada mata kuliah AIK. Nah, langsung saja materi pertama yaitu hakikat ibadah. Nah, ibadah memiliki arti segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap penciptanya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Adapun ruang lingkup ibadah yang pertama itu kewajiban-kewajiban atau rukun-rukun syariah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban di dalam bentuk ibadah-ibadah sunnah seperti zikir, membaca Al-Quran, doa, dan beristighfar. Ketiga, semua bentuk hubungan sosial yang baik serta pemenuhan hak-hak manusia seperti berbuat baik kepada orang tua, menghubungkan silaturahmi, berbuat baik kepada anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. Keempat, akhlak insania atau bersifat kemanusiaan, benar dalam berbicara dan menepati janji. Kelima, akhlak robania, bersifat ketuhanan, seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dan sabar terhadap hukumnya. Selanjutnya materi kedua yaitu sholat. Menurut bahasa adalah sholat doa meminta kebaikan. Adapun menurut istilah syariah, sholat berarti semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Salat adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Salat merupakan tiang agama yang tidak akan tegak tanpa salat, adalah ibadah pertama yang Allah wajibkan. Berikut orang-orang yang mempunyai kewajiban untuk sholat: Islam, berakal, dan balik. Selanjutnya materi ketiga yaitu puasa. Secara umum, puasa adalah salah satu kegiatan yang dinilai sebagai kegiatan sukarela yang dilaksanakan dengan cara menahan diri dari makanan, minuman, atau juga bisa keduanya, berperilaku buruk, dan semua hal yang memiliki potensi untuk membatalkan puasa tersebut selama masih dalam periode pelaksanaan puasa tersebut. Orang-orang yang diwajibkan berpuasa Ramadan adalah semua muslim dan muslimat yang mukallaf. Orang yang tidak diwajibkan berpuasa Ramadan dan wajib mengganti puasa di luar bulan Ramadan adalah perempuan yang mengalami haid dan nifas di bulan Ramadan, seperti dalam hukum nifas dalam hal puasa sama dengan haid. Materi selanjutnya yaitu materi keempat yaitu zakat. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap kaum muslimin. Zakat merupakan salah satu ibadah yang bukan hanya berkaitan dengan Allah atau hablu minallah, namun zakat juga mempunyai keterkaitan dengan sesama manusia atau hablu minan nas. Hakikat zakat adalah proses penyucian diri yang berdimensi kemanusiaan di satu sisi. Zakat merupakan wujud ketaatan pada perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai konsekuensi pernyataan keimanan. Dalam Islam, zakat merupakan salah satu pondasi atau rukun agama, tepatnya rukun ketiga setelah membaca 2 kalimat syahadat dan melaksanakan sholat. Selanjutnya materi kelima yaitu hakikat ibadah haji. Pada dasarnya adalah suatu tindak mujahadah atau upaya jiwa yang sungguh-sungguh untuk memperoleh kesadaran musyawarah penyaksian, yakni proses kegigihan seorang hamba mengunjungi Baitullah dengan sarana bertemu dengan Tuhan. Ibadah haji adalah simbol kepulangan manusia kepada Tuhan yang maha mutlak. Oleh karena itu, niatkan haji karena semata-mata hanya karena Allah. Adapun rukun haji yaitu yang pertama ihram, kedua wukuf di Arafah, ketiga tawaf ifadah, keempat sa'i, kelima tahalluf. Dan adapun rukun haji yang pertama itu ihram dari miqat, yang kedua wukuf sampai terbenam matahari, ketiga bermalam di Musdalifah, keempat melempar jumrah, kelima mabit di Mina, dan yang terakhir tawaf.
Selanjutnya materi keenam yaitu zikir dan doa. Zikir dan doa adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala secara sir atau dalam hati atau menjadi jar dengan lisan atau ucapan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian doa adalah permintaan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak langsung atau berwasilah dengan penuh harap dan kerendahan hati agar permohonan dikabulkan Allah. Bisa kita disimpulkan hampir tidak ada perbedaan antara berzikir dan berdoa baik ditinjau dari orang yang melakukannya, baca-bacaannya, dan waktu pelaksanaannya. Di antara salah satu waktu yang sangat dianjurkan berzikir dan berdoa adalah setelah sholat fardu 5 waktu. Selanjutnya materi ketujuh yaitu etos kerja dalam Islam. Bekerja merupakan kewajiban manusia di muka bumi ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabatnya telah banyak memberikan pelajaran tentang memiliki etos kerja yang luar biasa ketika bekerja. Ada 2 jenis pekerja dalam Islam. Yang pertama itu pekerja khas, pekerja keras atau pekerja tetap adalah seseorang yang bekerja pada satu majikan dan dalam jangka waktu tertentu dan tidak boleh bekerja pada pihak lain. 2. Pekerja musyitarak, yaitu pekerja serabutan adalah orang yang bekerja pada beberapa majikan dan bebas untuk bekerja dengan siapa saja. Selanjutnya materi ke-8 yaitu fikih. Fikih keluarga sakinah. Nah, di sini keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga sehingga mereka merasa aman, tentram, damai, serta bahagia. Menurut Muhammadiyah terdapat 5 ciri-ciri keluarga sakinah, diantaranya yang pertama itu kekuatan, selanjutnya kekuasaan, selanjutnya keintiman, kejujuran, dan kebebasan. Berpendapat 3 kehangatan, kegembiraan, dan humor, keterampilan organisasi dan negosiasi. Selanjutnya materi ke-9 yaitu warisan. Warisan adalah kajian yang berkaitan dengan masalah hibah atau berhubungan dengan harta benda dan pemberi harta, sehingga bila pemberi harta hibah meninggal maka ia akan berganti menjadi seorang pewaris. Terhadap hal ini maka harta benda yang telah diberikan tersebut menjadi dihitung dan dalam suatu masalah kewarisan, sehingga seorang anak penerima harta hibah pasti akan terlibat dalam masalah pembagian waris. Nah, di sini ada pun istilah-istilah dalam waris yaitu mewaris, waris, dan wiras. Selanjutnya materi ke-10 wasiat hibah dan wakaf. Menurut mazhab Syafi'i, wasiat adalah pemberian suatu hak yang berkuasa kuasa lepas berlakunya kematian orang yang membuat wasiat. Dengan menggunakan perkataan atau sebaliknya, hibah dalam arti umum mencakup hadiah dan sedekah, walaupun rumusan definisi yang dikemukakan oleh keempat mazhab berlainan, intinya tetaplah sama, adalah memberikan hak milik sesuatu benda kepada orang lain yang dilandasi oleh ketulusan hati atas dasar saling membantu kepada sesama manusia dalam hal kebaikan. Sedangkan wakaf dalam pengertian hukum Islam adalah melepas kepemilikan atas harta yang dapat bermanfaat dengan tanpa mengurangi bendanya untuk diserahkan kepada perorangan atau kelompok organisasi agar dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan syariah. Selanjutnya materi ke-11 yaitu mengenai hak asasi manusia atau HAM dalam Al-Quran. Sebagai landasan utama, ajaran Islam bukan hanya sebagai petunjuk tetapi juga sebagai pengatur tata kehidupan umat manusia. Nah, titik di dalam Islam perlindungan HAM itu telah dijamin. Hak untuk membela diri, perlindungan tahanan dalam interogasi, perlindungan hak atas peradilan yang adil dan tindak memihak, dan hak ganti kerugian atas keputusan yang salah. Selanjutnya materi ke-12 yaitu fikih informasi. Nah, di sini adalah hasil interkoneksi antara keilmuan Islam dengan ilmu komunikasi atau penyiaran. Misalnya Muhammadiyah telah merumuskan produk fikih yang lain, misalnya fikih anti korupsi. Artinya masalah korupsi dalam hal ini tidak dilihat dari
perspektif hukum positif, akan tetapi juga membeli dan pada gilirannya memberikan jawaban secara mendalam melalui pendekatan agama. Dan yang terakhir, materi ke-13 yaitu fikih lalu lintas. Nah, fikih lalu lintas merupakan pengetahuan hukum Islam yang wajib kita taati saat berkendara di jalan raya. Tujuan pikiran lintas adalah untuk melindungi dan memperbaiki kualitas kehidupan muslim saat menggunakan jalan raya. Sekian, hanya itu yang sempat saya paparkan pada hari ini. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.